Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah bergabung dalam sharing session kami yang perdana ini. Kami berharap Anda semua dalam baik-baik saja dalam kondisi pandemi ini. Kami berharap dimanapun saja Anda berada, Anda dalam kondisi baik-baik saja. Kami masih mengenai sharing session ini, saya lihat tersebar cukup luas karena beberapa kawan, terutama beberapa kepala sekolah SMK mengirimkan screenshot dari WhatsApp grup mereka. Ternyata informasi mengenai sharing session ini terbroadcast kemana-mana ya. Nah, niatan kami melakukan ini mudah-mudahan memberi manfaat ya buat desa, buat Maluku Utara, terutama buat sekolah, buat sekolah dimanapun berada di Maluku Utara ini, di pelosok-pelosok Halmahera, di pelosok-pelosok di Maluku Utara. Kami berharap bisa mendapatkan manfaat dari sharing session kami ini. Oke, sharing session ini dikhususkan sebenarnya untuk pemula ya. Jadi kalau misalnya ada kawan-kawan yang nanti menyaksikan siaran ini dan menganggap ini terlalu mudah, memang tujuan dari sharing session ini untuk berbagi ilmu mengenai dasar-dasar bagaimana jaringan bisa kirim sampai ke pedesaan ya. Jadi kalau kawan-kawan yang sudah senior mungkin akan menganggap sharing session ini sudah diketahui sebelumnya, tapi mudah-mudahan tetap akan membawa manfaat. Oke, Anda tetap stay tune ya, Anda tetap saksikan live streaming ini karena nanti di akhir acara kita akan bagi-bagi hadiah. Oke, akan ada hadiah pulsa 100.000 untuk 3 orang pemenang. Nanti pemenangnya ditentukan berdasarkan komentar ya, komentar atau pertanyaan terbaik yang Anda tulis di platform Facebook ataupun YouTube. Nanti kami akan pilih 3 orang pemenang untuk kami. Ini disiapkan oleh sponsor ya, oleh sponsor acara ini ya, dari Canva Streaming maupun dari Prodi. Ada 100.000 pulsa 100.000 untuk 3 orang pemenang. Jadi masing-masing dapat 100.000 begitu ya, bukan 100.000 untuk 3 orang. Oke, sudah 6 menit berlalu. Saya pikir kita bisa masuk ke slide. Saya menyiapkan slide supaya pembicaraan kita pada pagi hari ini bisa disimak dengan baik. Oke, saya baca-baca komentar dulu. Oke, ini ada Takdir dari Jogja, terima kasih. Ada Ekal dari Ternate. Ada Kepala Sekolah SMK Pembangunan, Pak Makmur, terima kasih sudah bergabung. Banyak kawan-kawan yang sudah bergabung di live streaming ini, mudah-mudahan membawa manfaat. Oke, saya siapkan. Oke, pindah ke slide-nya. Oke, ini slide saya. Oke, yang ini slide saya. Internet untuk desa di Maluku Utara. Nanti saya akan juga tunjukkan alat-alat yang kami gunakan untuk internet ke desa dan lain sebagainya. Oke, next. Oke, niatan kami semua melakukan ini dimotivasi oleh hadis Rasulullah yang berkata, orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling panjang umurnya di antara kamu dan paling baik amalnya. Kita berdoa semoga kita yang ada di sini maupun Anda menyaksikan dimanapun Anda berada menjadi orang-orang yang bermanfaat buat orang-orang di sekeliling kita semua. Oke, ini outline-nya agenda kita hari ini. Yang pertama, internet di Maluku Utara sebelum dan setelah tahun 2015. Di agenda kedua apa yang coba kami lakukan. Ketiga, kita akan bahas mengenai Smile Project menuju desa berdaya dengan informatika dan alternatif-alternatif yang bisa kita pilih untuk saat ini. Oke, kita lihat dulu internet di Maluku Utara sebelum dan setelah tahun 2015. Saya akan sharing-sharing cepat saja. Jadi kalau Anda punya pertanyaan, langsung saja tulis di komentar. Ada punya masukan, Anda sampaikan di komentar, nanti akan saya bacakan ya. Oke, sebelum tahun 2015 ya,
internet di Maluku Utara ya, saya ambil contoh pada gambar ini di Ternate ya, tahun 2007 di Ternate dan bahkan di seluruh Maluku Utara. Satu-satunya cara kita untuk terkoneksi ke internet ya, satu-satunya cara kita terkoneksi ke internet adalah menggunakan satelit ya. Pada gambar bisa Anda lihat itu sedang dilakukan instalasi koneksi internet menggunakan satelit. Biasa kita menyebut sebagai VSAT. Nah, mungkin Anda bertanya, Pak, apakah sekarang masih ada yang menggunakan? Masih ya, apalagi di daerah-daerah Halmahera itu mungkin masih banyak ya yang menggunakan koneksi internet berbasis pada satelit ini ya. Jadi di sebelum tahun 2015 tidak ada cara lain kita untuk terkoneksi ke internet ya, kita di Maluku Utara khususnya, selain menggunakan satelit ini ya. Dan menggunakan satelit ini biayanya sampai sekarang pun masih terhitung mahal ya, masih sangat mahal dan kecepatannya juga sangat lambat ya. Oke. Untuk menyusun slide ini saya sengaja membongkar email-email lama saya ingin tunjukkan ke Anda semua. Ini salah satu email penawaran harga di tahun 2010. Anda bisa lihat ini dari email saya buka dari email pribadi saya di tahun 2010. Ada penawaran koneksi internet dari perusahaan internet dari Singapura namanya Websat. Kami ditawari harga internet, Anda bisa lihat di situ, kalau Anda nggak kebaca saya akan bacakan. Itu sekitar 1.500 per megabit per second. Artinya 1 mega itu 1.500 US dollar ya, bukan rupiah. Jadi US dollar. Jadi kalau ini di 2010 mungkin kurs rupiah itu sekitar 12 ribuan mungkin. Jadi 1 megaan di tahun itu menggunakan satelit sekitar kurang lebih itu 18 jutaan. Jadi Anda bisa bayangkan menggunakan satelit di tahun itu sudah lambat dan mahal. Bisa Anda lihat harganya menembus 1.500 US dollar atau 18 juta rupiah per mega. Nah, perbandingannya apa kalau Anda bandingkan sekarang? Kalau Anda kurang tahu perbandingannya, komparasinya, ini kalau kita bandingkan sekarang rata-rata, contoh di Ternate sebagai contoh, rata-rata orang di rumah menggunakan koneksi internet menggunakan Telkom berbasis IndiHome misalnya ya. IndiHome mungkin yang 10 megaan kurang dari 400 ribuan mungkin ya, kurang dari 400 ribuan Anda udah dapat kecepatan sekitar 10 megaan ya, up to 10 mega. Kalau Anda menggunakan satelit ya, itu biayanya bisa sampai 18 juta per 1 mega ya, atau kurang dari itu, tetapi sangat mahal ya. Jadi bisa Anda lihat internet menggunakan satelit itu sangat mahal. Oke. Nah, banyak upaya-upaya yang pemerintah lakukan untuk menyebarkan internet di sepelosok Nusantara ya, termasuk kita di Maluku Utara. Di tahun 2012, 2011, 2012, 2013, pemerintah dengan programnya, salah satunya pada gambar bisa Anda lihat, ini adalah foto yang kami foto langsung ya, ini mobil internet tahun 2012 dikenal dengan program mobil pusat layanan internet kecamatan yang disebar di seluruh pelosok Maluku Utara, sekitar 32 unit. Ini upaya-upaya pemerintah di saat itu untuk menyebarkan internet sampai ke pelosok-pelosok. Tetapi apakah berhasil? Nanti kita lihat lagi ya. Tetapi ini adalah bagian-bagian dari upaya pemerintah untuk menghadirkan akses internet sampai ke pelosok-pelosok Nusantara, termasuk kita di Maluku Utara. Nah, tapi apakah selalu berhasil? Enggak, banyak tantangannya ya, tantangannya. Ini foto juga saya foto sendiri ya, Ini di tahun 2013, koneksi internetnya sudah lambat, terus mobilnya malah tenggelam ya, internetnya sudah tenggelam, mobilnya juga ikut-ikutan tenggelam ya. Jadi ini kejadian di Jailolo, bahwasanya banyak perjuangan yang pemerintah lakukan ya untuk menyebarkan internet, dan banyak kendala-kendalanya di lapangan ya, kendala-kendalanya di lapangan banyak sekali. Salah satunya ini saya bisa tunjukkan ke Anda di sini. Ya, kalau Anda bisa lihat ini rekaman dari netizen kurang lebihnya, bukan saya, ini gambarnya masih kurang tajam karena di 2013 handphone orang juga bisa Anda lihat mobilnya malah tenggelam di pelabuhan FTJ di Jailolo. Jadi ini dia ya, tantangan-tantangan menyebarkan internet. Tidak selalu berhasil ya, upaya-upaya pemerintah tidak selalu berhasil, jadi kurang lebih kayak begitu, banyak tantangannya. Oke, saya close ini.
Oke, saya balik lagi ke slide saya. Oke, ini dia. Kita lanjut lagi. Nah, ini dia ya kondisi ini. Bahkan mobil ini sekarang sudah tidak ada lagi di Maluku Utara karena programnya sudah berakhir lama. Tetapi saya ingin tunjukkan ini upaya-upaya yang pemerintah lakukan dan bisa dibilang tidak terlalu sukses ya di Maluku Utara. Oke, ini peresmian yang dilakukan kalau Anda bisa lihat di gambar dengan jelas, di situ ada Gubernur Maluku Utara saat itu Bapak Taib Armain, ada Menteri Kominfo saat itu Pak Tifatul Sembiring, dan Direktur Telkom ya Pak Arif Hidayat kalau saya nggak salah tahun itu. Ini peresmian di 28 Mei 2013, artinya ini peristiwa 7 tahun lalu. Apa yang dilakukan ini? Ini peresmian dilakukan di kantor Telkom Kalumpang ya. Ini peresmian apa? Peresmian inilah yang menandai berubahnya akses internet kita di Maluku Utara. Ini kebetulan saya foto sendiri, kebetulan saya hadir juga di acara ini, jadi saya foto sendiri. Jadi ini adalah peresmian atau groundbreaking proyek penggelaran fiber optik di Maluku Utara. Jadi yang selama ini sebelum itu kita menggunakan internet berbasis satelit, ini dimulainya groundbreaking atau digelarnya koneksi internet berbasis pada fiber optik atau kabel bawah laut ya, kabel bawah laut. Nah, ini kejadiannya di Ternate itu sekitar 7 tahun lalu. Makanya ini kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa sebelum tahun 2015 bisa Anda saksikan ya. Oke, saya lanjut. Nah, kalau Anda lihat di sini, ini peresmiannya di tahun 2013 dan di 2014 ini kalau Anda bisa lihat, nanti saya bacakan kalau nggak bisa lihat, ini status Facebook saya di 19 November 2014. Oke, kalau Anda bisa lihat ini ada kawan-kawan, saya akan coba baca statusnya. Kemarin siang membantu pemuda-pemuda Sulamadaha Ternate, bagian belakang Pulau Ternate, mencari sinyal wireless agar kampung mereka dapat terkoneksi ke internet yang lebih baik. Oke, karena masih percobaan tidak ada satupun sinyal wireless yang terbaca. Oke, ketika kami berkutat dengan wireless di seberang laut, lihat foto, kapal milik Alcatel-Lucent Prancis sedang berjalan pelan melintasi laut-laut Maluku Utara, menggelar kabel-kabel serat cahaya atau fiber optik bawah laut untuk membawa internet cepat. Jadi kalau Anda bisa lihat ini foto yang sangat ini sekali ya, menggambarkan dua kondisi. Ini kawan-kawan lagi berusaha mencari akses internet, dan di belakang sana kalau Anda bisa lihat ada kapal milik Prancis yang sedang menggelar, ini di tahun 2014 ya, menggelar kabel bawah laut ya, berbasis fiber optik. Nah, inilah yang pekerjaan menggelar fiber optik ini lumayan lama, bahkan 1 tahun pun belum kelar, bisa Anda lihat. Dan inilah asal mula internet di Maluku Utara berubah ya, dari koneksi kita selama ini menggunakan satelit berpindah ke fiber optik. Tapi sabar dulu, ini nggak semuanya, nanti akan kita bicarakan berikutnya. Apakah semua sudah merasakan ini? Kita lihat ya. Oke, saya akan tunjukkan sedikit apa yang ini. Oke. Ops. Oke, sembari. Oke, nanti selain saya baca ini ya, baca komentar Anda di sini. Oke, kita lihat. Oke. Nah, ini kalau ini kita lihat ini apa ini yang saya tunjukkan di layar. Ini adalah peta fiber optik bawah laut yang tersebar di seluruh dunia. Petanya ini ya, Anda bisa akses ke submarine cable map. Jadi kita bisa lihat kabel-kabel fiber optik yang digelar, yang disebar di bawah laut itu, di dasar laut itu, petanya di mana saja. Kita nggak akan konsen ke tempat lain, kita akan konsen di Maluku Utara saja, ke daerah kita. Saya akan zoom ke daerah Maluku Utara. Oke, ini dia ada kabel di sini. Ini kalau saya klik di sini, oke, kabelnya jadi kayak begini. Oke. Nah, bisa Anda lihat di sini. Ini kalau Anda lihat, saya akan besarkan di sini. Nah, ini dia ya, Anda bisa lihat. Ini nama fiber optiknya adalah SMPCS, Sulawesi Maluku Papua Cable System. RFS itu ready for service, artinya sudah bisa digunakan itu per kapan? Baru di 2015. Makanya di slide saya namakan internet kita sebelum 2015 itu seperti apa. Nah, kabel ini itu baru ready for service atau bisa digunakan itu di tahun 2015.
ownersnya Telkom Indonesia. Kita lihat landing point-nya. Artinya kabel fiber optik ini dia singgah di mana saja ya. Sama kayak kapal di pelabuhan itu dia singgah di mana saja, tetapi ini kabel ya. Kita lihat yang di daerah kita saja. Oke. Kita lihat di situ, kalau di Maluku Utara sepertinya dia hanya mampir di Sanana, Sofifi, dan Ternate. Oh, Labuha juga, Labuha ya. Jadi di sini kita bisa lihat. Jadi kita bisa lihat. Nah, jadi ini adalah kabel pertama ya, kabel pertama fiber optik di Maluku Utara. Nah, setelah tahun 2015 begitu kabel ini bisa digunakan, barulah internet kita berubah ya. Jadi mungkin kawan-kawan yang senior-senior bisa merasakan ya. Kalau anak-anak zaman now mungkin ya, kata-kata anak sekarang, anak zaman now mungkin nggak merasakan ya internet sebelum 2015 itu lambat sekali ya. Itu sangat-sangat lambat ya. Bahkan kita tahu salah satu warnet di Kota Ternate itu yang berlangganan internetnya itu hanya sekitar 128 kbps ya, 128 kbps, tapi bisa buka layanan warnet kurang lebih gitu karena internet kita sangat lambat saat itu. Oke, ini dia ya peta dari fiber optik di Maluku Utara. Coba kalau kita jauhkan lagi kita bisa lihat. Oke, kita bisa lihat lagi di sini sepertinya nanti kita lihat. Nah, di Maluku Utara ternyata bukan hanya satu kabel ya. Kalau Anda perhatikan baik-baik, di Maluku Utara ini bukan hanya satu kabel yang milik Telkom ini saja. Coba kita dekati karena ini ada kabel berwarna lain di sini di Ternate maupun dari Tobelo menuju Morotai dan Morotai menuju Sangir Talaut ini di atas sini ya. Ya kurang lebih kayak gitu. Ini kalau kita deketin, kita coba deketin di sini. Ini namanya kabel apa lagi kita bisa tahu di sini ya. Saya coba klik di sini. Oke, itu dia. Oke, ini dia nama kabel. Ini nama kabelnya ini ya. Nama kabelnya palaparing middle atau biasa disebut, Anda mungkin pernah dengar namanya palaparing tengah ya. Palaparing tengah. Anda bisa lihat di situ ready for service, baru bisa digunakan per 2018 bulan Desember. Ownersnya, pemiliknya adalah Indonesian government, jadi milik pemerintah Indonesia ya. Jadi Anda lihat itu menghubungkan antara Morotai dengan Tobelo. Ini di sini bisa kita lihat juga ini Ternate ke Tidore, kemudian Tidore ke Sofifi di bagian sininya. Coba kita lihat daerah-daerah yang disinggahi. Nanti Oke, ini kalau kita lihat di Maluku Utara daerah mana saja yang disinggahi. Di sini coba kita lihat yang Morotai, ya benar sini ada Morotai, kemudian ada Sanana, ada Sofifi, ada Tali Abu, ada Tidore, ada Tobelo ya di daerah-daerah kita yang disinggahi oleh palaparing tengah ini. Tetapi palaparing tengah ini sampai saat ini setahu saya, mudah-mudahan kalau Anda tahu informasi lebih detail Anda bisa komentar. Saat ini tidak diperuntukkan untuk end user ya, untuk pengguna kayak kita di rumah gitu. Jadi Anda nggak bisa bilang misalnya saya mau narik internet dari palaparing langsung ke rumah saya. Sepertinya untuk sekarang belum bisa karena memang dikhususkan untuk internet provider ya. Jadi internet provider. Jadi misalnya Telkom misalnya ngambil dulu lewat jalurnya lewat palaparing atau perusahaan provider yang lain kemudian dijual ke kita ya, kurang lebih kayak gitu. Tapi BUMD sebenarnya bisa juga ya, badan usaha milik daerah juga sebenarnya kalau punya izin sebenarnya bisa juga menggunakan, memberdayakan palaparing ini. Oke, ada pertanyaan Anda bisa komentar. Nah, kenapa saya tunjukkan ini? Nanti kita akan masuk ya, kita akan masuk. Setelah semua kabel ini, kabel palaparing, kabel punyanya Telkom, apakah lantas internet di Maluku Utara beres begitu? Semua di pelosok-pelosok sudah bisa internetan cepat kayak di kota? Of course enggak ya, tentu saja tidak ya. Kita akan lihat. Oke, saya akan balik lagi ke slide saya. Di mana ini slide saya? Oke, ini dia. Oke, saya akan saya akan tunjukkan ke di sini. Oke, tadi kita udah lihat. Saya akan balik ke Google Earth. Sini di Google Earth. Tadi disebutkan bahwasanya ada palaparing, kabel fiber optik internet cepat palaparing punyanya pemerintah. Kemudian Telkom punyanya Telkom ada juga kan. Tetapi Anda bisa lihat bahwasanya
internet tersebut itu hanya menyinggahi ibu kota kabupaten ya, ibu kota misalnya di Bacan ya, di Labuha misalnya. Tetapi ada atau di Ternate misalnya hanya di kota Ternate. Padahal kita tahu ya, yang mengidamkan, mendambakan internet cepat itu bukan orang yang hanya tinggal di ibu kota kabupaten ya. Penduduk Maluku Utara kan bukan hanya kita-kita yang di kota ini ya. Contoh Ternate ini saya akan tunjukkan contoh di Ternate. Tetapi kan Ternate kan bukan hanya kota Ternate, ada Hiri yang juga kota Ternate. Ada Moti yang juga kota Ternate, ada Batang Dua yang juga kota Ternate, kurang lebih kayak begitu. Lantas apakah dengan adanya fiber optik tadi, kawan-kawan di Pulau Moti di sini, ini di Moti, apakah langsung merasakan internet yang tadi? Saya tidak akan tahu sampai akhirnya saya berkunjung ke Moti ya, kurang lebih hampir di tahun lalu ya, hampir 2 bulan saya bolak-balik ke Ternate Moti untuk membantu kawan-kawan di sana. Ternyata di Moti itu jangankan untuk internet ya, di Moti terutama saya konsennya di desa Kelurahan Takovi yang ada di Moti, itu untuk telepon saja, sinyal telepon itu susahnya minta ampun ya. Jadi saya harus kadang-kadang kalau mau nelpon saya harus bergerak ke pantai sedikit ya, ke daerah pantai baru saya bisa melakukan panggilan telepon. Jadi jangan membayangkan internet begitu ya. Jadi itu tantangannya. Atau misalnya daerah Halmahera Selatan, bagaimana dengan Pulau Makian ini ya? Bagaimana dengan Pulau Kayoa ini? Sedangkan fiber optiknya hanya masuk ke ibu kota kabupaten saja, ke Bacan misalnya ya, ke Labuha dan sekitarnya. Bagaimana dengan daerah-daerah di sini? Atau bagaimana dengan pesisir Gane Barat, Gane Timur ya, kepulauan Joronga yang ada di sini, kemudian Pulau Obi yang ada di bawah sini. Ini internet internet cepat yang tadi pemerintah agendakan itu belum sampai di sini. Jadi sebenarnya tantangan kita lumayan banyak ya, karena jadi itu dia. Jadi pulau-pulau di sekitar kita ini banyak sekali yang belum dikirimi akses internet. Atau contoh di sini kalau di Halmahera Barat, daerah Ibu Loloda di sini ya, ini juga belum dialiri. Halmahera Timur saya juga kurang tahu, tapi kayaknya sampai ke daerah-daerah misalnya ke Bicoli saya nggak tahu ya, tapi sepertinya setahu saya sih belum. Atau di Weda mungkin, Halmahera Tengah ke Patani, daerah Patani, Lolobata misalnya, ini sepertinya juga kita harus, nanti kalau misalnya Anda yang menonton live stream ini berasal dari daerah Anda dari mana dan Anda belum ada koneksi internet cepat seperti di Ternate misalnya, Anda bisa komentar biar kita bisa diskusi ya. Oke. Suara saya masih kedengeran ya? Oke, saya mengecek suara saya biar saya ini. Oke, kita lihat. Jadi begitu ya, di di Takovi pun, di Moti ya itu belum ada akses internet. Jadi hanya yang merasakan hanya di Ternate saja. Kita balik lagi ke slide saya. Oke, ini dia ya. Apa yang coba kami lakukan ya, jadi di tahun kemarin, di tahun 2019, di bulan Juni kalau saya nggak salah, Juli, dari tanggal 15 Juli sampai 10 Agustus 2019, kami dari Teknik Informatika Umum ya, setiap untuk semester 6 itu ada program namanya kerja praktik ya. Kerja praktik ini kawan-kawan mahasiswa melakukan pemberdayaan langsung di masyarakat ya. Jadi apa yang dilakukan pada saat itu? Jadi tujuan di kerja praktik itu kawan-kawan berkunjung di kedua lokasi, di Moti maupun di Pulau Makian ya, di Pulau Moti maupun Pulau Makian. Jadi tujuan kerja praktik saat itu adalah salah satunya ya, kita coba mengirimkan internet dari Ternate ya, dari Ternate sini ke Moti ya, terutama ke Takovi di sini ya. Tetapi kalau Anda lihat kalau kita kirim langsung dari Ternate ke Moti, ini ternyata ada penghalang. Sedangkan teknologi yang kita gunakan tidak boleh ada penghalang sama sekali. Jadi kalau ini saya klik di sini, coba saya klik kanan, saya show elevation profile. Anda lihat di sini ya, di sini ada halangan gunung yang tinggi sekali ya, dan tidak bisa dilewati oleh signal, kurang lebih kayak gitu ya.
Nah, jadi akhirnya internet yang harusnya dikirimkan langsung ke Moti tidak bisa. Akhirnya kita harus kirim dulu ke Makian di desa Waigitang ya, di desa Waigitang di sini Anda bisa lihat. Jadi internetnya itu dikirim dulu ke desa Waigitang, kemudian diteruskan kembali ke, ini jaraknya sekitar 28 kilo kalau saya nggak salah, 28-27 kiloan ya. 28 atau 27 kiloan dari Ternate, dari Sasa sampai ke desa Waigitang, kemudian diteruskan internetnya ke desa Takovi ya, ke desa Takovi. Kemudian diteruskan juga ke desa Tafaga. Nah, ini yang kawan-kawan lakukan melalui program yang kita lakukan kemarin di tahun kemarin ya. Oke. Jadi akhirnya ini adalah jaringan existing sekarang ya. Oke. Oke, ini jaringan yang sekarang bekerja dengan baik ya. Dari Ternate dikirim internetnya ke Waigitang dulu, bisa Anda lihat ke Waigitang, kemudian diteruskan ke desa Takovi, kelurahan Takovi dan kelurahan Tafaga ya. Tafaga ini sepertinya sudah tidak berfungsi lagi untuk saat ini, walaupun perangkatnya masih terpasang tetapi belum kita aktifkan. Tetapi di Takovi sampai sekarang masih berfungsi dengan baik ya. Oke. Nah, ini bisa Anda lihat adalah pekerjaan-pekerjaan yang kawan-kawan mahasiswa lakukan. Instalasi internet di Kelurahan Tafaga, instalasi internet di SD 6 Halmahera Selatan, maupun instalasi internet di desa Waigitang. Nah, nanti Anda mungkin penasaran bagaimana terkait pembiayaannya. Nanti akan kita ceritakan juga bagaimana pembiayaan untuk alat-alat ini semua ya. Jadi kalau misalnya desa Anda berencana melakukan hal-hal seperti ini, bagaimana pembiayaannya, nanti kita akan coba share. Nah, juga diliput ya, bisa Anda lihat ada liputan di Harian Malut Post terkait kerja praktek yang kawan-kawan lakukan. Oke, kita akan coba mudah-mudahan terhubung nih ya, kita coba. Oke, saya akan coba menelpon. Ya, saya akan coba nelpon seseorang ya, saya akan coba nelpon seorang dari sini. Mudah-mudahan masuk ya. Kalau orangnya lagi aktif ya, kalau nggak aktif ya saya kurang tahu nih. Mungkin lagi di luar kali ya, belum bisa terhubung ya. Oke, saya cek kawan-kawan, internet ke Moti lancar. Jadi di samping saya ini kawan-kawan juga melakukan monitoring koneksi internet ke Moti. Jadi kawan-kawan di sana bilang koneksi internet ke Moti saat ini dipantau masih lancar. Jadi harusnya mungkin beliau di luar. Jadi internetnya di sekolahnya beliau. Kalau misalnya ini kita coba lagi, kalau misalnya tidak berhasil nggak apa-apa. Oke, nanti kita coba lagi ya. Ini sepertinya beliau mungkin di luar rumah ya. Di luar rumah atau di luar sekolah. Jadi tapi kemarin kita udah uji coba ya, mungkin lagi, atau handphonenya mati mungkin ya, kita nggak tahu. Oke, kita matikan saja, nanti kita coba lagi. Oke, tapi pantauan kawan-kawan internet ke arah Moti masih aman, jadi harusnya atau mungkin handphone beliau mati. Kita lanjutkan saja. Oke, saya akan tunjukkan alat-alat yang kami gunakan. Di koneksi internet ke Makian maupun ke Moti. Nanti gambarnya akan berpindah. Oke, kita lihat gambarnya. Oke, gambarnya beda. Oke, ini semua. Oke, itu dia ya. Oke, jadi yang Anda sedang saksikan sekarang ini adalah
rocket dish antena yang kami gunakan untuk mengirim internet dari Sasa di sini. Ini saudara, ini semua yang memperagakan ini mahasiswa-mahasiswa, ini yang megang ada saudara Farhan dari Jailolo. Dia memegang ini, yang dia pegang ini adalah antena Ubiquiti 30 dBi. Ya, 30 dBi antena bekerja di frekuensi 5,8 GHz. Ini kita pasang di sisi kampus Unmu. Kita pasang juga di Desa Waigitang. Di Waigitang kita bahkan pasang dua ya, karena satu untuk mengarah ke Ternate dan satu untuk mengarah ke Moti. Jadi satu lagi kita pasang ke arah di Moti. Jadi akhirnya internetnya bisa digunakan di bukan hanya saja di Moti, tetapi di Desa Waigitang itu juga internetnya juga berfungsi dengan baik ya. Perangkatnya salah satu perangkat jarak jauh. Ini yang kita pasang ini jaraknya sekitar, harusnya kalau kurang dari 50 kiloan harusnya aman sih ya. Jadi ini antena yang kami gunakan. Oke, terima kasih Farger dan Angga, terima kasih. Bisa pindah slide-nya. Oke. Jadi itu dia yang coba kami lakukan seperti itu ya, nanti kita akan saya akan share lagi. Oke. Saya akan share mengenai Smile Project. Apa ini Smile Project? Ini Smile Project adalah program yang diinisiasi oleh program studi teknik informatika Unmu. Kita namakan Smile Project. Smile ini kepanjangan dari Smart Village atau desa cerdas, desa pintar. Ya, kita menamakannya Project Smile Project ya. Oke, apa program utama dari? Oke, dibesarkan saja gambarnya. Oke, apa program utama dari Smile Project? Kita berfokus pada pembangunan infrastruktur jaringan internet dan pengembangan sistem informasi desa. Ya, jadi salah dua program utama dari Smile Project adalah ini. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana. Jadi kalau kita lihat misalnya di Peraturan Menteri Desa, Permen Desa di tahun 2000 ini tentang prioritas penggunaan dana desa, ini dikeluarkan sebelum adanya COVID sih sebenarnya ya. Jadi sebelum ada corona ini salah satu prioritas penggunaan dana desa di tahun 2020 ini harusnya adalah salah satunya ya, saya baca, pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi diantaranya berupa jaringan internet desa ya. Jadi sebenarnya dana desa itu kalau kita baca dari peraturan menteri, kalau Anda yang lebih paham Anda bisa komentar ya. Tapi kalau kita lihat dari peraturan menteri ini sebenarnya bisa ya, dana desa misalnya digunakan untuk menghadirkan akses jaringan internet di desa ataupun pengembangan website desa. Kita biasa menyebutnya sebagai SID, Sistem Informasi Desa. Jadi sebenarnya bisa ya, cuma Anda tahu sendiri ya, kemudian corona menyerang dan akhirnya prioritas dana desa dialihkan menjadi bantuan langsung tunai kalau saya nggak salah ya, yang kemudian memicu banyak kontroversi di sana sini ya, ada yang dapat, ada yang tidak dapat, tapi kurang lebih kayak gitu ya. Kalau kita lihat Permen Desa itu sebenarnya dana desa bisa digunakan untuk menghadirkan akses internet ke desa Anda, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini saya ambil dari sosial medianya Kementerian Desa. Memang Kementerian Desa bahkan sangat mendorong desa untuk menjadi desa digital misalnya. Contoh ya, optimalisasi ini program-program yang coba digagas oleh Kementerian Desa sebagaimana desa ini menjadi desa digital. Idam-idamannya seperti itu. Ya, walaupun tantangannya juga nggak mudah juga. Oke, saya akan tunjukkan di sini. Oke, sebentar, ini saya close dulu. Oke, nah bagaimana jika misalnya internet yang sudah ada ini kita coba simulasikan, kita kirim internet yang sudah ada di sini, yang ada di Ternate, kita kirim makin ke selatan ya, makin ke selatan Halmahera Selatan begitu ya. Jadi kalau misalnya di sini saya akan tampilkan di sini misalnya.
Oke, Kiowa di sini sudah nongol, bisa Anda lihat di sini. Sini kan Kiowa ya, mudah-mudahan saya nggak salah ini. Sini Kiowa, ini apa nih? Gurapin ya, Gurapin kurang lebih di sini. Kemudian bagaimana supaya internet yang ada di Ternate bisa sampai ke Kiowa? Ini kemungkinan besar akan terhalang dengan dengan Pulau Makian ya. Jadi, tapi sebenarnya kita bisa belokkan dia ke sini. Oke. Ini ada Desa Gavi ya, ada Desa Gavi di sini, ada Desa Gavi di sini. Ya, kemudian bagaimana kalau internetnya itu, oke, kita lihat. Oke, internetnya dikirim dulu ke Tower Gavi di sini, dan kemudian dari Gavi ini diteruskan ke Kiowa. Ini memungkinkan juga? Yes, ini bisa sekali ya, karena kita udah melakukan simulasi menggunakan software yang lain, itu sangat mungkin ya. Jadi kalau misalnya desa-desa di seputaran Kiowa Barat, Lei, apalagi saya kurang tahu, Gunange, apalagi tuh Muari mungkin ya. Kalau misalnya mau terkoneksi internet yang lumayan cepat dari Ternate, ini kita bisa lakukan dengan skema seperti ini ya. Nah, ini ceritanya sama juga dengan kawan-kawan di daerah lain. Misalnya mungkin akan muncul pertanyaan, bagaimana untuk akses internet kawan-kawan di pesisir Gane Barat misalnya. Nah, ini juga bisa. Mungkin kalau dari arah Ternate mungkin agak susah, tapi bisa. Karena tadi saya bilang internet kan sudah ada sampai di Bacan misalnya ya. Mungkin di Babang juga sudah ada internet cepat. Nah, koneksi internet cepat yang fiber optik itu yang ada di Bacan, kita teruskan menggunakan teknologi tadi. Diteruskan kemana? Ke Gane Barat tadi, dan bisa diteruskan ke daerah-daerah lain ya. Atau mungkin bahkan juga bisa sampai ke Obi kalau mau ya. Nah, sama juga daerah-daerah dimanapun Anda berada di Halmahera Barat, teknologi ini memungkinkan ya. Walaupun nanti kita lihat apakah ada alternatif teknologi lain, tetapi inilah yang kami sudah uji coba dan berfungsi dengan baik, bekerja dengan baik ya, berfungsi dengan baik sekali. Koneksi internetnya cukup bisa digunakan oleh sekolah maupun. Nah, bagaimana soal instalasi? Nah, sebenarnya di Maluku Utara kita punya banyak sekali sekolah-sekolah kejuruan ya, SMK kejuruan yang jurusannya itu salah satunya kalau Anda tahu ada namanya TKJ, Anda tahu, Teknik Komputer dan Jaringan. Itu kalau saya tidak salah harusnya ada di setiap kabupaten ya. Dan Teknik Komputer Jaringan ya di SMK itu diajarkan bagaimana melakukan instalasi-instalasi seperti ini ya. Jadi kalau misalnya ada kawan-kawan dari SMK yang menyaksikan siaran ini, tayangan ini, dan kemudian ingin belajar bersama-sama kami, boleh kami komentar saja atau email ke kami. Insya Allah kalau ada waktu kami akan bersedia sekali berkenan untuk berkunjung ke sekolah Bapak Ibu, dan kemudian kita akan coba belajar sama-sama bagaimana melakukan instalasi-instalasi wireless seperti ini ya. Silakan. Jadi sebenarnya banyak ya anak-anak yang bisa melakukan ini. Jadi ini teknologinya juga tidak susah-susah sekali. Jadi kita punya banyak potensi, banyak juga penyedia jasa internet di lokal di setiap kabupaten yang sebenarnya juga bisa melakukan ini ya. Nah, saya balik lagi ke slide saya. Cepat sekali waktu, udah 15 menit lagi udah mau selesai. Kita coba lihat. Nah, kemudian balik lagi. Nah, terus alternatif kalau misalnya Anda bilang, Pak, desa kami sepertinya sudah ada untuk alternatif saat ini satelit ya, berbasis satelit itu masih jadi andalan ya, terutama untuk daerah-daerah yang sebenarnya hampir sebagian besar bisa dijangkau dengan teknologi wireless ya. Cuma karena saya nggak tahu tidak mungkin juga saya melakukan pemetaan untuk semua desa yang ada di Maluku Utara. Tetapi kalau untuk desa-desa yang sangat terpencil, kita mau pakai teknologi tadi susah, mungkin alternatifnya masih bisa menggunakan satelit ya, walaupun mahal dan mungkin lambat juga ya. Karena saya tahu ada beberapa sekolah di Halmahera Selatan yang menggunakan koneksi berbasis satelit ini. Nah, misalnya Anda bilang, Pak, di desa kami
sudah ada signal 4G misalnya, syukur-syukur ya kalau punya 4G, karena pemerintah juga punya program BTS Merah Putih itu yang memasang tower-tower GSM ya. Tetapi mungkin setahu saya mungkin hanya sampai 3G. Kalau sudah sampai 4G misalnya, tapi signalnya sangat lemah, salah satunya yang bisa Anda gunakan adalah ini ya. Jadi ini adalah, jangan bayangkan ini antena untuk akses untuk internet hotspot misalnya, access point berbeda ya. Nah, balik lagi ke sini. Oke. Gambarnya dipindahkan ke saya. Saya mau tunjukin ini, digedein aja. Oke, yang saya pegang ini sekarang, ini mirip gendang juga, tapi nggak bisa ya, ini bukan untuk main-main begitu. Ini adalah antena, tetapi antena ini bukan untuk misalnya ngambil internet dari IndiHome misalnya, mancar wifi misalnya, bukan ya. Jadi antena ini antena apa? Ini antena penerima yang kalau saya buka, oke, saya coba buka dulu. Yang kalau saya coba buka, di bagian dalamnya itu bisa Anda isi kartu GSM Anda ya, kartu GSM Anda misalnya, contoh ini mudah-mudahan ini nggak ada sponsornya nih ya, misalnya Telkomsel, Anda punya kartu Simpati, saya sebut semua merek ya biar nggak dibilang Simpati, kartu AS, kartu Halo, Mentari, Indosat, ya itulah kayak gitulah ya, XL misalnya ya, Anda bisa pasang di sini, Anda bisa pasang, karena ini kemudian Anda tutup, kabelnya Anda turunkan ke komputer Anda, ya Anda turunkan ke komputer Anda atau ke router Anda. Sebenarnya di dalam sini juga sudah ada router, jadi langsung bisa Anda masukin ke laptop Anda misalnya ya. Tapi kalau di bawah Anda mau taruh router lagi sih nggak apa-apa. Nah ini kemudian ditaruh di posisi yang tinggi. Jadi dia nangkapnya, dia berfungsi seperti layaknya handphone gitu ya, modem. Tapi bukan untuk telepon-teleponan, tetapi untuk internet saja misalnya ya. Oke, ini Anda taruh di posisi yang lumayan tinggi, Nah, kemudian Anda lihat itu, kami sudah melakukan uji coba, tapi masih seputaran Ternate, mohon maaf. Kita sudah melakukan uji coba dengan perangkat ini dan terjadi peningkatan yang signifikan sekali untuk kecepatan internetnya ya. Yang awalnya tanpa menggunakan alat ini, kecepatan download dan upload kita mungkin hanya 10 megaan, 20 megaan. Kemarin kita uji coba kita hanya taruh di jendela aja, itu kecepatan internet kita bisa mencapai 30 mega downstreamnya maupun 30 mega juga upstreamnya. Itu lumayan besar ya, kemudian itu dia, Anda bisa, mungkin mudah-mudahan ya kalau kita ada waktu, kami berencana juga akan melakukan uji coba perangkat ini. Tetapi kalau saya balik lagi, coba tunjukkan di slide yang di ini. Oke, thank you. Nah, kalau yang ini prinsip kerjanya hampir sama, cuma ini antenanya lebih besar saja. Kalau Anda punya rezeki lebih, saya saranin Anda langsung beli yang ini saja. Kalau Anda mau uji coba ya. Oke, balik lagi ke layar saya. Jadi gitu ya. Oke, jadi yang saya pegang ini just kita masukin kartu GSM Anda, dan kita udah uji coba, dan ya mudah-mudahan kita bisa uji coba di tempat-tempat lain juga nih. Kita berencana, misalnya saya dapat info kawan-kawan misalnya di Jiko Malamo misalnya ya, di Jiko Malamo koneksi internetnya kurang bagus misalnya. Nanti rencana kita mau coba live dari sana. Kita akan coba live di sana, live streaming kita untuk nguji ini. Mudah-mudahan kalau ada kesempatan, insya Allah kita akan coba uji ini langsung di lapangan, dan akan kita tayangkan juga di channel ini ya. Kurang lebih kayak gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya share. Kemudian kita masuk sebentar, Irja, ke slide saya. Oke, saya mau mengucapkan terima kasih buat Anda yang sudah menyaksikan tayangan live ini. Ini nanti akan direcord juga kan, jadi mudah-mudahan yang belum berkesempatan nonton bisa mutar lagi tayangan ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Terima kasih. Oke, Smile Project, ini dia, kemudian Canvas Streaming, kawan-kawan yang sudah ini. Oke, kita masuk ke question and answer ya, ke tanya jawab. Oke, Irja balik lagi ke ini, ke ini saja Irja, ke yang saya aja, nggak usah tampilin ini lagi. Enggak, yang satu lagi, yang one speaker. Yang one speaker. Oke ya kawan-kawan. Oke, ini dia. Oke, saya akan baca banyak pertanyaan mungkin ya. Oke,
Saya akan baca satu persatu sebelum masuk waktu zuhur. Mudah-mudahan kita udah kelar. Oke. Sembari ini bisa Anda lihat di samping sini, ini program studi yang ada di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, ya. Anda bisa untuk pendaftaran mahasiswa baru, Anda bisa akses ke admisi.umu.ac.id. Di samping saya itu ada daftar program studi. Saya juga nggak hafal banyaknya, tetapi lumayan banyak ya. Daripada di musim pandemi corona ini kuliahnya jauh-jauh, mending kuliah di Ternate saja buat yang baru-baru lulus sekolah ya. Oke, saya akan coba baca satu persatu. Terima kasih Om Valdano, Ibu Mala. Saya akan baca satu. Saya bahkan Pak Alif Makmur, ini Pak Kepala Sekolah. Kapan Bapak ke sekolah saya? Insya Allah ya, secepatnya kita main-main ke sekolah Bapak ya. Oke. Valdano, tahun 2004 Telkomnet instan pun tak ada di kota Ternate. Masya Allah, iya ya. Jadi kalau Anda ini dari komentarnya ketahuan ini angkatan tahun jebot ini ya. Ini senior banget ini ya, Om Valdano nih. Saya nggak tahu nih. Oke, Pak Wahyu Setiawan ini dari Jakarta. Wahyu Setiawan, semoga makin merata koneksi internet di sana. Amin ya. Terima kasih. Kemudian Takdir Ruslan dari Jogja, Smart RC Pelego. Ya, dia nulis Kepulauan Cerdas, karena memang itu tujuan kami ya. Ini nggak bisa ini. Jadi saya tunjukkan tadi bahwa ini nggak bisa kerja kita hanya ngandalin pemerintah gitu ya. Ini harus sinergi banyak pihak, pemerintah, akademisi, universitas, kurang lebih kayak pengusaha, bisnismen, kurang lebih kayak begitu. Harus ada kolaborasi ya, nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Supaya terwujudnya apa? Terwujudnya Kepulauan Cerdas untuk Maluku Utara, kita menyebutnya seperti itu. Nah, oke. Imun Teduh, kalau Halmahera Timur kurang maksimal jaringan internet, apalagi di daerah Subaim itu internet bagus di tempat-tempat khusus saja. Betul Imun ya. Jadi memang bahkan di Ternate pun demikian. Jadi koneksi internet kalau basisnya 4G atau 3G, 4G misalnya, itu memang ada tempat-tempat tertentu. Makanya mudah-mudahan ya ada waktu kita ke tempat Imun di Subaim, kita bisa coba pakai perangkat begini. Apakah penerimaannya menjadi lebih baik atau tidak ya. Mudah-mudahan kita ada waktu ini. Ada Supriyadi Arahman komentar, point to point wireless FO ke Mandioli, ke Kawasi. Waduh, ini Supriyadi ini adis ya. Dia minta kita untuk fiber optik. Nah, mungkin ini dia jadi pertanyaan Anda, Pak, kenapa tidak kita tarik saja kabel fiber optik misalnya dari Ternate menuju Moti atau Ternate menuju Hiri. Nah, menggelar fiber optik, memasang kabel fiber optik kalau di daratan mungkin gampang, mungkin pekerjaan mudah ya, nggak terlalu sulit lah ya. Tetapi kalau di dasar laut, di bawah laut, ini butuh teknologi khusus, kapalnya khusus, peralatannya khusus ya, dan sangat mahal. Ini nilainya bahkan untuk jarak-jarak pendek saja itu akan nilainya akan miliaran ya. Jadi saya pikir pemerintah daerah juga akan kesusahan kalau misalnya harus menggelar internet berbasis kabel laut fiber optik gitu ya. Karena kita nggak bisa pakai kapal biasa ya, nggak bisa pakai motor tempel Ternate Tidore misalnya untuk menggelar kabel fiber optik itu. Setahu saya nggak bisa sih. Oke, kemudian ada dari MRFF Channel. Wah, mantap nih materinya. Terima kasih dari MRFF Channel. Om Dani Dava, sukses Om Ewin. Oke, thank you Om Dani, terima kasih. Kapan kita motret bareng? Oke, kakak mohon izin kalau misalkan disimulasikan ke daerah Halmahera Timur, khususnya Subaim Lolobata. Nah, ini dia ya. Sebenarnya saya nggak tahu. Jadi sebenarnya Imun dan kawan-kawan di sana yang lebih tahu ya. Jadi kalau sekarang bisa komentar internet berbasis fiber optik misalnya dari Telkom itu sudah sampai di mana? Ya, misalnya sampai Subaim. Nah, dari Subaim ini kita bisa kirim misalnya ke Lolobata. Itu bisa kita simulasikan ya. Mungkin di waktu berikutnya kita akan demokan bagaimana melakukan simulasi. Jadi kawan-kawan juga bisa melakukan simulasi sendiri ya, insya Allah. Kalau untuk simulasi ke Subaim Lolobata hanya harus tarik garis dari wilayah internetnya juga bagus. Ya, betul ya. Sakir ini kawan saya, terima kasih.
Ya, digambar seperti yang dicontohkan tadi itu kakak yang dari Umu ke Kaiwa. Ya itu simulasi ya. Jadi kita berencana, kami punya rencana untuk mengirim internet dari Umu, dari Sasa, dari Ternate ke Kaiwa dan sekitarnya. Ya itu insya Allah bisa dalam waktu dekat. Insya Allah kami akan lakukan itu. Oke, mudah-mudahan ada dukungan dari banyak pihak ya. Nah, mumpung saya ingat, bagaimana pendanaan yang tadi kami lakukan di Waigitang misalnya. Nah, itu seluruh perangkat itu dibeli menggunakan dana desa Waigitang ya. Jadi menggunakan dana desa. Jadi nilainya itu karena bersamaan dengan kerja praktik ya. Alhamdulillah ya, saat itu tidak ada biaya instalasi sedikit pun yang desa keluarkan untuk kawan-kawan mahasiswa. Jadi free, jadi gratis ya biaya instalasinya karena memang bersamaan dengan kerja praktiknya kawan-kawan ya. Tapi kalau kami mau ditraktir halua kanari kah ya pisang goreng kah ya, boleh lah ya. Jadi akhirnya kami dapat banyak saudara di Makian dan Moti, kemudian sering mendapat kiriman juga kanari ya. Itu bisa. Jadi begini maksud saya, kalau misalnya desa-desa yang punya rencana melakukan ini bisa dipadukan dengan kerja praktek kami ya, dengan KKS kami di Umu, kita bisa padukan itu supaya kawan-kawan mahasiswa turun langsung ke lapangan sehingga bisa kita samakan waktunya sehingga mengurangi biaya yang keluar, kurang lebih kayak gini. Om Dani Dava, Om Ewin, harga antena gendang berapaan? Oh ini dia nanya yang ini. Oke, ini kemarin kita beli sekitar, kalau nggak salah ya Anda bisa searching sendiri di marketplace, tapi kurang lebih 2 jutaan ya, 2 jutaan plus ongkir ya, kurang lebih seperti itu ya, kurang dari 2,5 juta lah ya. Ini kita bisa uji coba ya. Kalau Anda mau Anda beli yang lebih besar lagi ya. Om Dodi, sehat selalu Abang Ewin, terima kasih Om Dodi. Jaringan ke Halsel juga Bang. Iya, jaringan ya Halsel. Bukan hanya ke Halsel ya, ke seluruh Maluku Utara kita mengharapkan supaya internet merata ke seluruh Maluku Utara ya, jangan hanya di kota-kota besar, dan itu fokus kami ya. Mudah-mudahan kami bisa berkontribusi untuk itu. Kita semua bisa berkontribusi untuk itu. Haikal, semoga jaringan di internet bisa berkembang luas di Maluku Utara. Amin. For your information, untuk area Halmahera Timur sementara lagi diplankan untuk ring dari arah Halteng. Nah ini kan luar biasa nih, ini informasi dari Awaludin teman saya. Kalau informasi dari dia cukup terpercaya karena orang dalam ya, orang dalam yang narik kabel tadi yang saya cerita itu, narik kabel, masang tower Telkomsel, ini beliau. Jadi kalau dia bilang sekarang lagi dilakukan lagi direncanakan arah dari Halteng menuju Halmahera Timur, ya kita tunggu saja, mudah-mudahan terlaksana. Seharusnya materi sebagus ini diseminarkan di depan pemerintah. Insya Allah ya, mudah-mudahan ya. Jadi kami juga sebenarnya kami berkoordinasi, jadi kita nggak jalan sendiri. Saya berkoordinasi baik dengan, kebetulan kita di Ternate dengan pemerintah Kota Ternate, Diskominfo Kota Ternate, dengan Diskominfo Provinsi juga. Saya sering berkoordinasi dengan mereka, ada saudara-saudara kita di sana. Beberapa kali juga kami ke Halmahera Selatan untuk berkoordinasi. Mudah-mudahan ini kerja sama-sama ya, kerja bareng, sinergi bareng. Oke. Ada komentar dari Siti Zunaira Hussein, ini dari Buli nih ya. Nayu nih, semangat, terima kasih Nayu yang ada di Buli. Dari Irja dan kawan-kawan di sini, kapan balik ke Ternate? Oke, kita baca komentar. Maksudnya jangan lupa ke Halses khusus Kecamatan Obi Utara di Desa Cap yang sampai saat ini masih menggunakan tower mini yang hanya bisa nelpon, itu pun harus yang nelpon posisinya harus berada di bawah tower. Iya, betul ya, Sadan ya. Jadi saya pernah mengalami ini juga ya. Jangankan jauh-jauh ke Obi ya, Moti yang bagian dari dekat banget jaraknya dari Ternate, itu pun masih susah kita telepon-teleponan. Apalagi saudara-saudara kita yang ada di Obi misalnya ya. Nah, ini juga tanggung jawab kita semua. Mudah-mudahan kita bisa bersinergi, karena saya juga pernah main ke beberapa tahun lalu misalnya di daerah Saketa misalnya, itu juga agak susah, tapi sekarang harusnya udah makin baik.
Jadi yang tadi saya jelaskan di awal, walaupun pemerintah udah narik kabel sana, kabel bawah laut, tetapi masalah internet kita di Maluku Utara belum beres ya. Tapi tadi solusi-solusi yang bisa kita pilih untuk sementara ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Pas 1 jam, kurang lebih 2 menit lagi jam 12. Harusnya waktunya cukup. Kalau misalnya kita lihat lagi, takutnya ada komentar-komentar yang terlewatkan, yaitu dia. Oke, sebelum saya akhiri, kita akhiri tayangan ini. Saya mau berterima kasih lagi. Silahkan ditampilkan dulu tayangan Anda semua. Kita say hi ke semua. Oke, mana? Oh, nggak nongol. Oke, saya coba di sini sebentar. Mana ini ya? Oke, ini dia. Saya coba. Hanya saya. Mudah-mudahan muncul ya. Balik dulu tayangannya ke saya saja. Oke, coba tayangan saya muncul enggak tuh, Irja? Yang dari saya. Oke, ini dia ya. Oke, ini dia kawan-kawan yang bekerja di balik layar sehingga live streaming ini mereka dari mahasiswa Teknik Informatika UMU juga. Ada Irja, terima kasih Irja. Angga, terima kasih. Farhan, terima kasih. Ances, terima kasih juga atas bantuannya. Jadi kalau misalnya kawan-kawan Anda ingin melakukan live stream seperti yang kami lakukan, Anda bisa kontak kami biar kita bisa main-main ke tempat Anda ya. Ini saya live dari sini. Mana dia? Oke, itu dia ya. Oke, balik lagi. Oke, balik. Oke, sebelum saya akhiri, di sebelah kanan saya ada daftar program studi yang bisa Anda pilih. Silakan bergabung dengan keluarga besar UMU ya. Kuliah tidak perlu jauh-jauh, cukup di Ternate sudah sudah sangat luar biasa bisa bergabung dengan keluarga besar UMU. Oke. Mungkin itu saja dari saya. Demikian. Kalau ada komentar-komentar yang ini nanti saya akan bacakan. Oh sorry, saya menjanjikan ada 3 pemenang ya, 3 pemenang. Oke, nanti setelah ini bisa japri ke kita ya, japri ke inbox ke Facebook saya ya untuk komentar-komentar. Oke, saya akan pilih 3 orang untuk kita kirim pulsa 100.000 untuk 3 orang, 100.000 masing-masing. Untuk yang pertama saya akan pilih lagi, Yang pertama Imun Teduh ya, Imun Teduh. Ini sepertinya dari Subaim ya. Terima kasih Imun Teduh. Nanti setelah ini Imun japri di WA di YouTube saya, karena Imun dia komentarnya dari YouTube. Jadi japri inbox ke saya nomor handphonenya biar kita kirimin hadiahnya dari sponsor ya. Oke, kemudian siapa lagi nih? Imun. Kemudian MRFF Channel ya, kalau Anda masih mendengar siaran ini, tayangan ini, Anda juga bisa ini ya, bisa japri ke kami untuk kami kirimkan. Jadi pemenang salah satunya dari Imun Teduh, MRF Channel, dan satu lagi ya saya pilih ya. Oke, dari siapa nih? Oke. Mungkin dari Sahdan ya. Oke. Ini ada yang Pak pilih Ucok Pak. Oh sorry, nggak bisa pilih-pilih ya, begitu kan ya. Ada yang komentar suruh pilih namanya dia nih, padahal komentarnya suruh milih dia, ini kacau ini ya. Jadi yang pertama MRF Channel, kemudian Imun Teduh, yang satu lagi saya pilih ke Sahdan Mandar ya. Komentar lewat Facebook, silakan nomor handphonenya Anda taruh supaya japri ke saya biar ininya. Oke, saya coba ini lagi, kita Irja coba tampilin ini lagi. Abang. Oke, jadi ini tim kita, ini salah satunya, ini timnya, ini oke, itu dia. Saya ulang lagi, ada Abang Ipul yang baru bergabung dengan kita. Terima kasih Abang Ipul sudah bergabung. Ini orang-orang di belakang layar yang menyiapkan tayangan ini. Oke, mungkin itu saja dari kami, dari
sharing session kali ini. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di sharing session berikutnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Tetap jaga kesehatan semuanya di rumah. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, kita bisa ketemu langsung. Tim kami juga pengen banget main ke Halmahera lagi ya, keliling-keliling Halmahera, keliling Sanana ya. Kita ingin main lagi, mudah-mudahan cepat berakhir biar jalan-jalannya gampang ya, supaya bisa kita ketemu langsung di lapangan jauh lebih seru ya. Untuk saat ini kita ketemu dengan seperti ini saja dulu. Oke, terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.